atau Fani Firmansyah NPM 2190101169. Di sini saya akan mendokumenter film tentang Teori Zaman Par. Sebuah film yang menceritakan tentang anak yang duduk di sekolah dasar kelas 3 SD yang bernama Ihsan Nadishore Awasthi. Ihsan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf dan membedakannya. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis dengan terbalik. Karena kekurangannya itu, Ihsan tersebut sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ihsan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Berbanding dengan kakaknya Johan yang sangat pintar dan cerdas, Ibu Ihsan seringkali mengajari pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, namun Ihsan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Ihsan adalah seorang yang bekerja keras. Ia sering membandingkan Ihsan dan kakaknya. Pada puncaknya, Ihsan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos sekolah dan berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun tak ada perubahan yang berarti. Meskipun Ihsan telah pindah ke asrama, ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ihsan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya. Ihsan pun tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ramsahkan Nikum. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku yang dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelas merespon dengan antusias dan senang, kecuali si Ihsan. Terus itu Ram memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya seorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan yang mendidik. Itu bisa menjadi contoh guru-guru zaman sekarang agar jika kalau mendidik anak-anaknya yang kayak bandel itu harus lebih-lebih bersabar. Kita lanjut, geng. Maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran dan perawatan Ram berhasil dan mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaannya yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Ram yang menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah atau kepala asramanya itu untuk Ihsan diberikan kemudahan agar tidak dikeluarkan, di mana ia nanti yang akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Contoh guru yang baik, harus dicontoh. Dan juga kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Ihsan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya dan juga lukisan
dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu di akhir sekolah nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia suka mampu bersaing dengan teman-temannya. Pesan moral dari film yang saya tonton ini adalah film ini mengandung pesan yang sangat kuat. Dalam film ini kita bisa melihat contoh peran orang tua yang sangat penting. Peran orang tua dan peran guru di sini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Peran guru pun sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi sifat-sifat anak itu tidak mungkin sama meski mereka itu berbeda, dan kita harus memahaminya. Mereka memiliki kemampuan, jelas kayak orang yang kayak otaknya lambat apa gimana, itu mesti ada kelebihannya. Dan jangan kayak terburu-buru untuk membuli atau menyalah-nyalahkan. Didik dia dengan baik dan benar. Kita lanjut. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Seperti itu. Sebagai orang tua hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka, bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua, karena setiap anak adalah spesial. Terima kasih. Saya Andre Matavani Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause we go